Wan. Baik, Uni, teruskan. Alhamdulillah. Terima kasih free wifi one years-nya. Terima kasih buat Alright, Yunat alright, alright. Thank you, Nandar thank you. juga. Makasih banyak Bang Wan. Abang Kuyan Alright, kita alright. turunkan ya. Apa kalian Oten? Tengok nih di kamar kami orang-orang kaya pada ngumpul. Hah? Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Hah? Hah? Lihat nih. Di kamar kami ada Abah Indra nih. Ada Abah Indra tuh turun. Ada Bang Peri nih. Tengok tuh nama akunnya tuh. Berliannya gede-gede tuh. Apa lu Oten? Gak berani kan lu? Kena mental kan lu? Biasanya selama ini. Yang is kitchen ini. Iri sama orang Kristen. Iri apa Yuli? Penutupnya itu bahwa mengatakan bahwa memang si Yohanes itu adalah seorang muridnya Yesus. Yesus dia tetap mengaku bahwa Yesus adalah Mana? Tuhan. Itu maksudnya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Nah, yang menuliskan dialah murid itu siapa? Ya muridnya itulah yang menuliskan. Bang Musliha, makasih. Dengan adanya Tuhan Yesus itu sendiri dan keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri. Cece, coba kita tuh nggak perlu tuh kayak mengeraskan tai dan hati tuh nggak perlu gitu loh. Lembutkan hati dengan kebenaran. Aku tuh tanya gini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berarti ada dong yang menulis, yang menceritakan tentang si dia. Si dia ini Yohanes kan, menurut kamu? Nah, yang menulis itu berarti Yohanes. Ya berarti bukan Yohanes. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus lah. Siapa namanya? Ya Yohanes. Lah, tapi katanya Yohanes yang memberi kesaksian. Yang menuliskan kata-kata, dialah murid yang memberi kesaksian. Masa si Yohanes nulis dirinya sendiri? Aku bikin karya nih. Banyak pada waktu itu Yohanes. Dengan ini aku kasih kamu nih kan. Aku kasih kamu. Ya makanya yang aku tanya yang menulis ini siapa? Gini loh Ce, aku tahu kamu tuh pinter. Aku tahu kamu tuh orang yang berpikir. Aku tahu kamu tuh terganggu sebenarnya. Gak usah puji-puji. Gak suka dipuji-puji. Bukan, dari cara bicaranya tuh gue yakin lu bukan orang yang cenderung menghujat. Karena kalau memang lu cenderung menghujat dari tadi lu udah menghujat. Lu menghujat mungkin karena triggeran aja. Jadi gue yakin lu orang yang sebenarnya tuh baik. Tapi karena lu lihat kita bahas agama lu menstigmakan kita tuh orang-orang jahat. Padahal kita di sini memprovokasi akal lu. Nah pas kita tunjukin ayat ini lu kaget. Oh iya juga ya. Kok dialah murid yang memberi kesaksian? Berarti yang menulis bukan Yohanes dong. Jadi lu mulai ngeles karena lu Kristen. Nah, coba kita hilangkan doktrin. Gak usah lu bicara sama gue yang Islam deh. Anggaplah kita ini sama-sama gak beragama aja udah. Kita jujur-jujur deh. Nah, lu kan bilang nih penulis kitab Yohanes ini kan si Yohanes tuh. Sementara ini ada orang yang bilang dialah murid. Siapa murid itu? Siapalah dia? Siapakah dia? Siapakah yang berkata dia? Astaga. Itu loh. Kak Rifat. Siapa? Murid Tuhan Yesus itu banyak. Makanya siapa? Itu kan yang menjadi saksi kitab ini siapa? Astaga. Ya para muridnya lah. Bukan cuma Yohanes. Bukan cuma Yohanes muridnya. Katanya ini penulisnya kitab Yohanes. Gimana sih? Ya kan gak semua di atas itu ditulis sama kitab Yohanes. Ya Yohanes. Makanya gue tanya, gue lebih spesifik penulis kitab lu siapa? Kan lu kenapa tadi gue tanya ini? Lu ngomong gini tadi, Cece. Lu bilang gini, Yesus itu Allah. Lu bilang gitu kan? Karena tema kita Yesus bukan Allah. Gue tanya, emang di mana di kitab lu kalau Yesus adalah Allah? Itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Lah, itu yang ngomong siapa? Murid Yesus. Kata lu kan gitu. Gue tanya, murid Yesus yang mana yang bilang itu pada mulanya firman-firman Allah? Yohanes Pembaptis. Gue bilangin, Cece, Yohanes Pembaptis itu bukan salah satu murid Yesus. Dia salah satu saudara Yesus yang adalah anak dari siapa namanya? Saudaranya Maryam. Mana? Siapa sih lupa namanya? Namanya Elizabeth, anaknya Elizabeth. Nah, dia itu sama kayak Yesus, punya Roh Kudus dalam diri ibunya. Nah, jadi ketika si apa? Yang mana orangnya? Kenapa nggak pernah Yohanes terbaca dalam Pembaptis kitab? beda. Ya Allah, Yohanes Pembaptis sama murid Yesus itu beda. Cece nih kita tanya ChatGPT deh biar cepet. Lu nggak percaya sama gua lu Coba aku baca ulang lah. Coba aku baca ulang. Udah lu dengerin ini pakai ChatGPT nih, kita pakai ChatGPT nih Cece.
Jangan keraskan tai dan hatimu, Cece. Sakit nanti. Halo, ChatGPT. Aku mau tanya, boleh? Tentu, silahkan tanya saja. Ada yang bisa aku bantu? Apakah penulis kitab Yohanes adalah Yohanes Pembaptis? Sebagian besar ahli percaya bahwa penulis kitab Yohanes dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Yohanes, yang juga dikenal sebagai Yohanes Sang Rasul, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang berbeda, yang dikenal sebagai pembaptis Yesus, dan tidak dianggap sebagai penulis kitab Injil. Kitab Yohanes dianggap ditulis oleh Yohanes, salah satu dari 12 Rasul Yesus, yang juga dikenal sebagai murid yang dikasihi dalam Injil tersebut. Terus, dalam kitab Yohanes pasal 21 nomor 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Pertanyaannya, siapakah dia di situ dan siapa yang menuliskan? Ayat dalam Yohanes 21-24 tersebut mengacu pada murid yang dikasihi, yang sering diidentifikasi sebagai Rasul Yohanes. Oh. Dalam tradisi Kristen, murid Tuh, berarti bukan Yohanes yang menulis, tapi ini orang yang menuliskan pendapat dia tentang apa-apa yang konon katanya dilihat Yohanes dan konon apa yang dialami Yohanes. Berarti bukan si Yohanes yang menulis. Astaga, Nah, jadi bukan gitu. Maksudnya tadi Loh, tuh LGBT itu ya sudah udahlah. ngomong secara detail gitu loh. Jangan dipahami Apa kata ChatGPT salah. coba barusan? Coba putar ulang tadi tuh. Salah satu Yang murid yang mana? dikasihi. Ada murid yang dikasihi Iya kan, situ. itu betul. Gini loh, Cece. Menurut tradisi gereja, menurut pendapat orang-orang Kristen, keyakinan kalian, penulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Kita mah juga tahu itu. Tapi secara ilmiah itu cuman keyakinan yang tidak ada dasarnya. Hanya dari tafsiran. Nih, gua kasih dulu contoh nih ya. Gua kasih dulu contoh. Nih ya, bentar ya. Gua kasih artikel dari orang Kristen sendiri ya. Nih, siapakah penulis Bible? Nih, gua tunjukin sama lu nih. Kurang baik apa lagi Bunda Gembala sama kamu, nak? Nah, disuapin ilmu pengetahuan, dicariin literasinya, biar kamu tuh nggak sesat. Nanda, nih kamu lihat nih. Siapakah penulis The Gospel and kapan? Nah, ini menurut Catholic Identity, salah satu situs A Service of Brisbane Catholic Education. Ya. Nah, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia deh. Karena bahasa Inggris aku kacau. Nanti Gak, aku kalian tahu bahasa ketawa Inggris lagi. aja. Bahasa Inggris aja, aku mau tahu. Konteksnya bahasa Oh Inggris kan yaudah, beda kamu bisa. sama Indonesia. Yaudah, kamu bahasa Inggris deh. Oke, nih. Kita fokus di Yohanes deh. Marknya sama yang lain nih. Yohanes deh. John. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. A mystery. Ada lagunya nih. Itu loh, misteri Gunung Merapi. Lagunya gitu. Irenaeus, who wrote at the end of the 2nd century, identified the apostle John with the evangelist John, and others have speculated that the gospel was written by disciples of John the Apostle. John's primary audience seems to have been a group of Jewish Christians who were in a situation of increasing tension with the Jewish synagogue. The Gospel of John was probably written in the 90th century. Gitu. Masa Yohanes masih hidup 90 tahun kemudian? Udah tua bangka dia. Nggak bisa lagi, udah getar-getar tangannya itu. Coba ulang di paragraf 3 tadi. Capek gue sama si... Tapi karena gue
sayang sama lu, ya udahlah gue tunjukin lagi. Yang mana? Paragraf 3. John reminder apa tadi itu apa tadi reminder John and the other. Ini. bukan John Yang mana? Oh, ini John primary ya, primary. audience John primary audience John to primary audience to have been a group of have been a Jewish Jewish Christian Christian who were in situation of increasing apa lagi tuh of increasing tension with the Jews synagogue. Terus bawahnya? Belum ya, kirain udah. Bawahnya, the gospel of John was probably, kemungkinan ya dek, Dinda ini probably ya, kemungkinan written in the 19th century. Coba aku baca. 19th century. Coba baca lah. Jangan keraskan taimu dek, jangan keraskan hatimu, sakit. Dinda jangan marah-marah, Bunda hanya kasih tahu. Bunda sangat sayang Dinda, tak ingin Dinda masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, Bunda ingin Dinda masuk surga. Dinda janganlah lupa belajar, agar Dinda selamat sentosa masuk surga. Halo Bang Gali. Bang Gali Rakasiwi. Halo. Pak Jemi, lu gak usah ketawa lu di bawah. Naik-naik aja lu. Gali. Galimu. Yaudah Gali turun dulu deh ya. Hai Cece, sembahlah Tuhanmu Cece, yang menciptakan Cece, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, yang tak sama dengan makhluknya, apalagi naik keledai. Bentar ya, coba saya. Iya Cece. Jangan keraskan tai dan hatimu Cece. Gua tahu lu orang baik. Gua gak ngajak lu jadi Islam, tapi minimal lu jadi ateis saja. Minimal lu jadi ateis saja dulu. Ya kan Pak Bang Wan? Kalau dia udah jadi ateis, sedap kita nak masukkan sesuatu ke dalam yang kosong tuh ya kan? Jadi kalau ada kutu dekat dalam badan dia tuh, takkan masuk lah apa-apa. Halo Lambang Flash. Lambang Flash. Dinda jangan marah-marah. Kok malah ngorok pula Bang ini? Ada pula gitu naik gitu terus tiba-tiba dinaikin ngorok. Dinda jangan marah-marah. Oten jangan kejang-kejang, ini karena aku sayang. Oteng jangan ngamuk-ngamuk, nanti kamu jadi bubuk. Oten ayo naik sini, kita jalankan diskusi. Oten jangan marah-marah, Uni sungguh sangat sayang. Tak mau Oten jadi masuk neraka, nanti di situ jadi kuyang. Tuh, ini si Mukondo ini. Halo. Halo. Aduh, si King Kong ini penyesat ini lagi. Apa? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan, kamu bersin Tuhannya yang ngangkang jatuh. Lagi menghibur diri. Enggak lah, menghibur teman-teman Kristen di bawah yang sedih karena ada Tuhan di dalam lubang hidungnya. Mbak Apa Ripa Dinda? sehat. Mbak Ripa sehat.
Oh, alhamdulillah berkat Tuhan yang disembah Yesus. Bunda kalian sehat selalu, anak-anak serigala, anak-anak domba, anak-anak dewa, anak-anak dajjal. Ada aja Bunda Rifa ini ya. Oh iya dong. Cece gimana? Diam lu mau kondo. Gua mau ngomong sama Cece dulu. Gimana Ce? Lu udah paham belum? Belum ketemu jangan. titik terangnya. Lah, Soalnya gini kalau Ce, aku gini. translatein bahasa Indonesia itu beda ininya, beda pemahamannya. Ya udah lu pakai bahasa Inggris aja, ngapain? Udah pakai bahasa Inggris aja udah. Lu jelasin aja pakai bahasa Inggris. Gua nanya sama lu nih. Kira-kira apa alasan kitab lu dikatakan suci, Ce? Yang itu bersumber dari Tuhan Yesus itu sendiri. Oke. Kalau gue bisa buktiin bahwa ada informasi di kitab lu itu yang bukan dari Yesus, bisa nggak lu jujur mengakui kalau kitab lu nggak bisa dikatakan otentik kitab suci? Ya itu kan murid-muridnya sebagian murid-murid yang dikasih sama Tuhan Yesus. Lu konsisten lah sebagai cowok deh. Iya kan ada Dari Yesus perkataan atau dari muridnya? Jadi ada perkataan Lah Tuhan harus Yesus, ada Tuhan validasi Yesus dong. sendiri, Kalau gitu gue dan juga ada bisa dari ngomong. Gue ngomong murid-muridnya. Kalau gitu gue juga bisa ngomong. Gue suruh Cece lari keliling-keliling tanpa pakai baju. Siapa yang suruh? Yesus. Harus ada validasi, bukti kalau Ya apa yang nggak mungkin disampaikan itu lah betul-betul dari Yesus. ya nggak mungkin lah Tuhan mengajarkan kita yang sesat gitu kan. Lah, buktinya Tuhan lu pernah ngambil bini orang Mana dan suruh ada? anak kecil nyuruh Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Di Yesaya pasal 20 nomor 3, ngambilin bini orang buat Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba baca 2 ayat itu. Itu Lu bilang karena nggak mungkin kan itu kalau Tuhan karena ngajarin ajaran kayak gitu? itu karena ada sesuatu Nggak mungkin yang konsisten ini. lagi. Jangan gitulah. Katanya nggak mungkin Tuhan ngajarin nggak pakai baju keliling-keliling. Lah itu Yesaya di pasal 20 nomor 3 disuruh Tuhan nggak pakai baju selama 3 tahun. Iya pahami dulu konteks bahasanya apa gitu kan. Iya, berarti kan kemungkinan besar ada kan perintah Tuhan suruh nggak pakai baju selama 3 tahun. Ya itu kan pasti ada sebab dan akibatnya yang akan ini. Iya, apapun masa Tuhan nggak melakukan sesuatu nggak ada sebabnya, pasti ada sebabnya lah. Bahkan psikopat pun melakukan kejahatan juga ada alasannya, Dinda. Kita nggak bahas tentang alasannya. Lu jangan bohong di sini, soalnya di sini kita dikelilingi sultan. Coba Bang Peri, lihat, Bang coba Wan lihat, sama tunjukkan, Abah Indra ini sultan loh, Cece. Mana tahu lu coba kalau lu jujur lu tunjukkan. dapat paus. Coba Oke. tunjukkan. Nah gitu dong. Udah kita buka Yesaya pasal 20 ya. Bahkan juga Tuhan lu suruh Hosea bersundal loh, Dinda. Mana ada kayak Hosea gitu? disuruh. Yaudah, Mana 3 ada? ayat gua kasih sama lu ya. Oke. Aku belum pernah Seandainya dengar gua bisa ayat kayak nunjukin gitu. nanti. Yaudah, lu berarti belum pernah. Bagus nih, alhamdulillah. Lu akhirnya bersyukur lu ketemu Uni. Akhirnya Uni kasih tahu apa yang nggak pernah Mana dikasih gereja ada? sama lu sama ini. Coba Udah satu-satu. tunjukin. Tunggu dulu, kita mau nunjukin ayatnya. Pertama kita liatin Yesaya disuruh nggak pakai baju selama 3 tahun ya. Buka di Yesaya, teman-teman semua buka di Yesaya pasal 20 nomor 3, kalian cross check sendiri. Nanti kalian bilang aku berbodong, aku nggak suka berbodong, nggak boleh ya. Nih aku tunjukin sama kalian. Yesaya pasal 20 nomor 3. Nih. Berfirman ya, Yesaya pasal 20 nomor 3. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan terlonjong dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. 3 tahun tuh. Tuh, 3 tahun. Waduh, apa tuh? Dikasih itu Pak Indra ada paus lewat. Cece, lu cepet syahadat, mana tahu lu dikasih Pak Indra paus. Mumpung lagi ada sultan di sini. Apa itu? Apa itu? Udah, ini. Ini nih, lihat ini. Udah nih. Saya pasal 20 nomor 1 dulu. Lu semua aja lu lihat nih. Ya lu lihat di sini nih. Lu lihat yang ininya nih. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu kisah iya kan Yesaya gue bilang itu, tadi. Pak. Gue kan bilang kalau Yesaya Itu disuruh buku- nggak pakai baju selama 3 tahun. Mana? Lu gitu. Tadi lu aneh. Tunggu, bentar. Lu oten yang aneh deh. Lu bilang ayatnya nggak ada. Tiba-tiba ketika lu lihat ayatnya kok tiba-tiba lu bisa langsung jelasin, baca aja baru sekarang. Itu kan kisahnya Yesaya. Nih. Ya kan lu berarti kan lu baru baca. Memang Coba. Yesaya yang disuruh sama Tuhan
nggak pakai baju Coba 3 tahun. pada tahun Nih, ketika pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasutmu dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telonjong. Tuh, itu. Nah, sekarang mungkin Hosea, lu bilang nggak mung- ada ayatnya. Bentar dulu, nanti lu jelasin. Tapi lu jelasin pakai data nih. Tadi lu bilang Hosea nggak ada, disuruh Tuhan bersundal. Lu berbodong lagi. Makanya orang Kristen nih kalau udah nggak pernah baca kitab sucinya, tiba-tiba langsung ngerti pas dikasih ayatnya. Aneh kalian ini. Nih lihat nih. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakanlah anak-anak sundul. Tuh disuruh bersundul Hosea supaya anak-anak sundul lahir. Nah, itu yang sekarang gantian nih, Daud diambilin bini orang nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih, nomor 7 sama 8 nih semuanya kita lihat nih. Nih, ya. Nomor 7 sama 8 nih lu lihat nih. Nih. Nih ya. Nih. Telah kuberikan. Mokondo diam dulu. Jangan noise. Nih. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh ngambilin bini orang tuh dikasih ke Daud. Bahkan kalau kurang boleh minta tambah tuh. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuh, lu bilang tadi nggak ada, Tuhan ngasih kayak gitu. Tiba-tiba ayatnya ada, tiba-tiba lu udah bisa ngejelasin aja, padahal lu baru baca. Coba jangan keraskan hati dan taimu, nanti sakit, wasir, nanti ambeien. Coba berpihak kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran dong. itu mungkin ada Nggak apa-apa, lu jadi kisah-kisah yang Kristen aja terus. terselubung di situ. Bukan maksudnya untuk seperti itu. Kemungkinan kisah-kisah terselubung. Lu gua kasih ayatnya masih juga lu. Nggak apa-apa gini loh, lu berhak mempertahankan iman lu. Tapi minimal jujur sama diri sendiri lah. Masa membodohi diri sendiri? Ya nggak mungkin lah. Tadi itu memang perkataan Tuhan. Tapi kan mana mungkin Tuhan untuk menyesatkan. Yang mana yang bukan perkataan Tuhan coba? Yang 2 Samuel pasal 8, yang 2 Samuel pasal 12 Ya itu Tuhan begini berfirman. begini Nih, aduh. Kak Vira. Begini Makanya lu Kak lihat Viva. nih, aduh, lu lihat Iya nih. aku udah baca. Aku Nggak, udah lu baca aja. Yaudah, firman Tuhan atau bukan? Nih, firman Tuhan atau bukan nih? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuh, akulah Terus yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Tuh, siapa ku di sini huruf besar nih, huruf besar. Nah, masa lu bilang, kita umat Islam tuh ya, Cece, gua tuh nggak boleh ngebohongin orang dengan dalil agama tuh nggak boleh. Ada katakan ada ayatnya, nggak katakan nggak ada. Tafsiran mah beda lagi, itu pemahaman. Kalau ayatnya ada tuh mah ada. coba aku nggak boleh baca gitu. bentar ya. Aku baca dulu Ya bentar. udah lu baca aja sendiri, baca. Jangan berbodong pokoknya di sini. Di sini kalau lu nggak berbodong, lu nggak ngeyel, lu nggak menghujat, kita cintai dan kasihi gitu loh. Karena kita tuh nggak mau menghadapi orang-orang yang suka berbodong. Soalnya orang-orang berbodong nih merusak peradaban. Kita tuh diskusi itu mengedukasi, memberi informasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gitu. Gimana menurut lo? Kita tungguin jawaban lu. Makasih ya Bang Fatih. Cece jangan lama-lama. Nama asli lu siapa sih, Masa nama lu Cece, nyamar-nyamar mulu. Si Cece mah. Kenapa dia kok menyelam?
Silakan, Ustadz Arif ada yang mau disampaikan? Bang Teguh, ada yang mau disampaikan? Aku kenapa ditinggalin sendirian ini, nggak ada orang yang ngomong sama aku, Monyong, ini orang-orang pada Apa kemana ya? Ripa? Nenek Gayung. Apa Ripa? Nenek Gayung. Aku sendirian, si Cece-nya nyilam-nyilam mulu. Enggak bagus kok. Baca. Ini rumah kamu. Gimana? Nanti saya coba pahami lagi apa isi surat Alkitabnya itu Ih, ayat. aku bangga banget lo punya temen kayak kamu, Cece. Luar biasa kamu loh. Ini yang aku butuhkan. Orang-orang yang jujur dengan dirinya. Nanti aku pelajari lagi yang nggak sembarangan ngejelasin. Keren kamu. Salut aku ya. Angkat topi nih. Angkat jilbab aku nih sama kamu nih. Keren banget. Ah, Kayak gitu dong. tapi masih mengganjal sih penjelasannya. Itu kan Ya nggak menurut apa-apa. menurut Nggak mungkin lah. Lu langsung jadi Islam. Nggak mungkin lu langsung jadi ateis. Pasti lu ingin bela keyakinan lu lah. Nggak masalah. Tapi jangan berbodong. Udah lu mau nanya Islam aja deh udah. Nanya Islam aja udah. Oke, boleh kan? Sebenarnya tuh gua tuh pengennya ditanya sama teman-teman Oten. Tapi kadang-kadang kalian tuh naik kan nyerang kan gua tanyain balik. Ternyata menceret. Boleh kan? Emang kalian tuh cuman dikasih hak sebenarnya bertanya. Nama Sekarang lu saya nanya, siapa? Nama lu siapa? Lu gua panggil Cece, nama lu bukan Cece lu. Nama lu siapa? Koko. Yaudah Koko. Orang Cindo ini banyak yang baik-baik loh sebenarnya loh. Cuman kadang mereka tuh kesel lihat kita tuh bahas agama, dikira kita ngehujat agamanya. Padahal mereka tuh baik-baik. Agak lain Temen gue memang. ada Cindo, banyak. Pak Donditan Cindo, Julius Cindo, temen gue. Emang berteman? Berteman sama Pak Donditan enak aja. Mana aku nggak pernah Cuman lihat gua bareng. lihat di YouTube-nya Pak Donditan, kenapa Unripa menangis? Oh, cuma sekedar di sosial Guru media aja gua tuh. bertemannya. Berteman sosial media aja. Enggak, gue kalau ke Jakarta mah gak ketemu sama Pak Dondi, Mas Dondi minta makan. Mana ada nggak pernah lihat? Ya nggak mungkin lah kita pamer-pamerin makan. Kita mah pernah ke Bali, pernah ke nggak jadi deh ke Bali nggak jadi, kita pernah ke Probolinggo bareng ketemu Ustadz Wafi. Ada istrinya, ada guanya, ada Glenn. Gua mah banyak temennya, Cece, nggak kayak lu introvert, nggak ada temenan lu. Oke, sekarang saya mau nanya. Hmm. Menurut Islam, Yesus itu siapa? Nah, ini gua jelasin sama lu 3 perspektif ya. Yahudi itu jahat. Dia bilang Yesus itu dari Beelzebul lah, ODGJ Nggak lah. boleh Nah, gua bilang jelasin orang dulu. jahat. Nggak boleh tuh bilang orang jahat. Nggak menurut Yahudi. Si Koko mah kalau dijelasin nggak diam dulu. Makanya diam dulu kok. Ini kok ya. Orang Yahudi di kitab lu sama di kitab gua, di keyakinan Islam, menuduh bahwa Yeshua HaMashiach ini anak hasil perjinahan. Nah, di Kristen dituduh sebagai anak Tuhan yang sekaligus Tuhan. Di Islam, kami itu diberitahukan oleh Allah bahwa dia itu Rasul. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dimuliakan, disucikan. Ibundanya pun dimuliakan. Jadi kami itu tidak pernah dibolehkan menghujat Yeshua HaMashiach atau Yesus. Karena di dalam Islam itu, dia adalah seorang utusan Allah. Gitu. Ini aku bacain ayatnya. Lu jangan jualan dulu Koko. Suruh asisten lu aja ngambilin barang-barang dagangannya di toko. Lu duduk dulu, bahas agama dulu sama gua. Hari-hari bahas duit mulu lu ah. Lu udah kaya. Itu jeruji rumah lu jangan dikasih jeruji besi. Kok semuanya kok kejadian kemarin 2 kali di Cina kemarin bukan ada yang kebakar sekeluarga tuh kok. Jangan atau kunci letakin di dekat pintu kunci tuh kok. Jadi kalau ada kebakaran nanti bisa kabur gitu. Ada kemarin kejadian tuh yang kasihan tuh sekeluarga tuh kebakar. Cindo-cindo ini kan orangnya hati-hati banget ya, karena banyak duit kan di rumahnya. Terus dikasih lah jeruji besi rumahnya semua. Pas kebakaran tuh panik kan, nggak tahu kunci di mana. Kebakaran sekeluarga kok.
Jangan kayak gitu kok. Nanti lu pakai kuncinya kalau perlu lu bikin jadi 10, lu letakin di tempat yang lu hafal kunci rumahnya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah lu bisa kabur. Kejadian juga tuh di banyak tempat tuh, ya kan? Agak lain emang ya, Cido-cido. Kak Rifa ini ya. Gua cuma ngasih info kok. Kan di rumah lu banyak duitnya. Lu kan orang kaya. Toko lu banyak. Ayo kita ngomongin. Lu suruh asisten lu aja Gi yang ngambilin barang. Lu diskusi dulu sama gua, yuk. Nih. Nih lu tengok nih. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, dalam surah Ali Imran dan surah Maryam, itu dilahirkan oleh Sayyidah Maryam. Wanita yang suci bahkan... Maryam. Ya iyalah Maryam lah. Masa dilahirkan sama Maryam Mercedes? Maryam, Sayyidah Maryam. Beda Sayyidah itu lah, artinya yang kalau dimuliakan. kami kan Bunda Maria. Itu kan nama Yunani-nya Maria. Mana ada orang Ibrani namanya Maria. Maria itu bahasa Yunani, nama Yunani. Aslinya Miriam, kokoh. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani sama bahasa Arab tuh hampir sama, koh. Dalam bahasa Arab, ukhti. Dalam bahasa Ibrani, ukhta. Dalam bahasa Arab, abi. Dalam bahasa Ibrani, aba. Dalam bahasa Arabnya itu Ibrahim, dalam bahasa Ibraninya Abraham, dalam bahasa Arabnya itu Maryam, dalam bahasa Ibraninya Miriam. Cuma beda dialek doang, kokoh. Lu pepatah Cina mengatakan Hoshi Ause somehow Daishe. Dengarkan dulu sebelum berbicara. Itu pepatah Cina bilang. Lu mah bandel dikasih tahu. Nah, jadi Nabi Isa itu di dalam Al-Quran adalah utusan Tuhan, ya. Dan gue gini-gini bisa bahasa Ibrani sikit-sikit kokoh. Lu mau tahu gue bisa bahasa Ibrani? Mau gue tunjukin gak? Ntar dulu, jelasin dulu, satu-satu dulu. Nah, di dalam Al-Quran surah Maryam dan surah Ali Imran, Nabi Isa itu punya ibu namanya adalah Maryam. Dan bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada namanya surah Maryam. Surah Maryam ini surat yang menceritakan tentang Maryam dan keluarganya. Maryam ini adalah anak Imran, dari keluarga Imran, bukan adik kandungnya siapa? Nabi Harun, beda. Zamannya beda tuh, nggak sejaman sama Nabi Musa. Nah, jadi Sayyidah Maryam itu sejaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Begitu. Siapa Jadi itu? lu Kristen, yakin lu Kristen? Nabi siapa itu? Kenapa nggak dalam Alkitab? Ada di kitab lu Zakaria. Ada di kitab lu Yohanes Pembaptis. Nggak asik nih Koko. Koko, belajar sama aku aja privat yuk. Sekali tiga aku ajarin Bible dulu. Nanti baru aku bantah. Kalau Koko udah pinter Bible baru aku bantah. Aku ajarin Islam. Ayo, aku ajarin Kristen dulu, mau nggak? Nggak usah bayar deh, gratis. Mau nggak? Itu tadi kan kamu bilang Maria. Beda lah. Pengalaman beda. Maryam sama Bunda Maria. Beda lah. Jauh beda. Astagfirullahaladzim. Bunda Maria itu orang apa? Astagfirullahaladzim. Bunda Maria orang apa? Terus bagaimana jalan ceritanya kalau itu menyamakan antara Yesus sama siapa tadi? Nabi Bukan Isa? Bukan menyamakan kok. Gua mah percaya juga ada perbedaan kok. Ya Gua udah. ngasih tahu sama lu, Yesus itu Oke. bukan nama aslinya. Nama Oh, gitu. aslinya itu tidak mungkin Yesus. Ya iyalah, kan dia bukan orang Yunani. Yesus itu kan kata isou ditambah usan. Dia kan orang Aramaik. Orang Aramaik itu kan namanya kalau nggak isou, kalau nggak Yeshua. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Dalam dialek Arab namanya Isa. Dalam dialek Suryani Aramaiknya tuh Ishou. Mana Terus? ada nama orang Ibrani Yesus us. Terus? Nah, tokoh-tokoh ini sebenarnya kita sama yang kita bicarakan, tapi perspektifnya beda. Kenapa beda perspektif? Karena kalian dapat informasi dari penulis kitab yang tidak jelas. Tadi udah gue buktiin tuh kitab Yohanes itu bukan Yohanes yang menulis. Nah, kami umat Islam ini, kami dapat informasi dari wahyu Allah. Sama seperti Musa dapat wahyu di Gunung Sinai, dia diberitahukan informasi yang tidak diketahui oleh manusia. Nabi itu kan dapat wahyu. Sementara lu tahu tentang Yesus itu bukan dari pewahyuan, tapi dari hasil karangan manusia. Contoh kayak kitab Lukas nih, gue tunjukin kalau kitab lu karangan. Sorry ya, emang ini kayaknya tuh menyakitkan buat didengarkan, tapi ini faktanya kok. Lu kalau nggak tahu ini lu bakal tersesat terus kok. Nih, lu lihat nih di kitab Lukas nih, gue tunjukin. Lu Lukas pasal 1. Nih, lu tunjukin nih ya. Nih, lu lihat nanti ayat
kitab lu sendiri biar gua nggak dituduh berbodong nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Artinya bukan wahyu Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Nah, kalau informasi itu hasil penyelidikan, itu sama kayak lu dapat informasi dari wartawan kok. Wartawan Lukas, hasil investigasi. Dan itu bisa terjadi kesalahan loh, apalagi kalau nggak jelas dari mana infonya. Makanya lu baca di Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Nah itu kan pendapat orang, orangnya nggak tahu siapa. Tiba-tiba jadi ayat di kitab elu. Makanya gue tanya kenapa kitab lu dikatakan suci gitu. Karena kitab lu tuh kitab karangan orang, kokoh. Siapa yang Jangan ngarang? keraskan hati dan tai. Tuh Lukas. Katanya, penulis katanya, menurut gereja yang mengarang kitab Lukas adalah Lukas. Yang mengarang kitab Matius adalah Matius. Yang mengarang kitab Yohanes adalah Yohanes. Padahal itu pun belum pasti. Masih berupa keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Banyak gak jelasnya kokoh atau anonim. Betul sekali kan itu. Sebetulnya. JB, bentar dulu JB. Gue lagi ngomong sama Koko nih. Nanti lu baru masuk. Ntar kita lagi ngomong sama Koko. Yaudah kok lu kasih kesempatan JB nggak ngobrol. Lu nyimak dulu. Tadi apa tadi itu? Ayat berapa tadi itu? Lukas pasal 1 Koko. Lukas pasal 1 Ayat pertama. ayat, Baca ayat sampai kedua sampai ketiga. JB di mute dulu JB. Oke, saya coba baca dulu ya, pahamin dulu ya. Ya, pahamin dulu. Yaudah. JB silakan buka mic. JB tadi katanya mau naik mau ngomong, disuruh buka mic malah diem. Udah buka mic. Silakan. Di surat ayat mana yang Yesus bukan Allah itu di mana? Coba jelaskan. JB, lu kalau naik ke sini minimal lu tuh perkenalkan dulu, lu tuh siapa, agamanya apa, kesini mau bertanya atau menjawab. Kalau yang naik di room sini nggak agama Astagfirullahaladzim. Kristen lah. Nggak juga lah itu Pak Peri, bukan Oten. Bang Wan bukan Oten. Ustadz Ari bukan Oten. Bang Teguh bukan Oten. Gak jelas lu. Yo nggak jelas kamu itu belajar agamamu itu sudah paham baru buka roomnya bahas agama orang lain ya. Lah karena gua udah paham makanya gua bahas. Apa sih lu? Lu jangan sambil kencing JB. Ya ampun nih orang Kristen ini bisa gak sih kesopan? Kita lagi ngomong jangan sambil kencing. Kedengaran suara kencing lu gak enak banget. 1,5 orang nih lagi di kantornya lah. Lagi di kampus. Lagi kerja. Tiba-tiba dengar suara kencing lu gak etis banget JB. Hargailah ras manusia JB. Masa lu gak ada adab? Ditutup mic kalau lagi kencing. Satu handphone pegang, satu HP pegang HP, satu lagi pegang burung. Nggak enak banget JB. Astagfirullah JB. Lagi masak gila bukannya kencing. Oh ya udah lagi masak. ya udah lagi masak. Ya kalau lagi masak lu masak dulu aja. Ntar handphone lu masuk ke dalam wajan. Makan ikan goreng lu kayak Yesus. Ya udah nanti aja lu ngomong. Koko lagi kok, lu mau nanya apa lagi kok? Ntar lu udah aku catat beberapa ayat tadi yang Kak Rifa sampaikan. Ntar aku pelajari ya. Kok lu jangan panggil Kak Rifa. Kelihatan banget lu orang baik. Panggil Rifa aja. Gak lain ya. Nggak, gua kalau Oten terlalu baik gua jadi aneh gitu. Soalnya jarang-jarang Oten baik kok. Kebanyakan Oten tuh jahat-jahat. Koko tuh oknum. Kayaknya Koko nggak baca Bible dengan baik deh, makanya nggak jahat. Coba baca Bible dengan banyak, jadi jahat. Halo, Sainal Jessica, Muslim dan Muslim. Halo, assalamualaikum Bunda. Muslim? Islam Bunda.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Nandar langsung kejam dia, kick langsung dia. Sekali bilang Islam langsung di-kick sama Nandar. Nggak dikasih naik lagi Cece, Koko naik lagi Koko. Minta permintaan naik lagi Koh. Apa jangan-jangan akun lu ke band Koh? Halo, assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Munir. Ya Munir. Kok naik lagi kok. Kita nggak lihat lu, kita nggak bisa jambak lu kok. Akun lu privat. Tuh, kalau orang Kristen yang baik tuh kayak Koko tadi. Dia jujur. Kalau nggak tahu, nggak tahu. Kalau tahu, tahu. Keren. Makanya kita nggak debat kusir. Udah multi, nggak kelihatan kok. Ntar gue lihat dulu. Mana? Kalau Nggak kelihatan loh yang kok. tahu itu hostnya, yang tahu itu hostnya, yang Oh, ya. Monyang. Motornya Tolong bisa. Monyang, naikin dulu. Cece. Monyang, Ompong. Tuh kan. Yonatan ini ompong dia, makanya aku panggil dia ompong. Catalina dia ompong. Ya, halo Fiska. Fiska muslim non muslim. Halo Fiska. Fiska. Fiska mah gitu. Lah, JB lu udah masak belum? Kalau udah masak, ayo buru kita ngobrol. Biar si Koko santai dulu dia, biar dia belajar dulu sikit-sikit. Kok banyak typing yang begini-begini ya? Udah nggak usah dilihat typingan, banyak yang di situ orang-orang yang typing itu baik Islam ataupun Kristen, mereka tuh karena udah sering nonton debat, jadi hatinya keras, banyak yang menghujat, banyak yang marah. Lu nggak usah bahas, lu baik-baik aja, lu nggak usah ikut-ikutan jahat kayak mereka. Baik Biar aja mereka apanya? kayak gitu. Ya maksudnya lu tetap aja nggak menghujat, nggak boleh menghujat. Nanya-nanya aja tentang agama nggak apa-apa. Kalau netizen di bawah tuh nggak semua jahat juga kok, banyak yang baik juga kok mereka itu. Itu Yonatan Nandar Tuh, Kristen ya? dia Namanya Islam. Itu Namanya kok namanya nama-nama. bukan, nama aslinya itu Endang Sunandar, cuman biar keren aja dikasih namanya Yonatan Nandar. Karena dia tuh pecinta Oh, Yonatan. Dia tuh ngefans sama Yonatan dalam Bible. Karena dia pernah ciuman sama Daud, kalau nggak salah dicium sama Daud Yonatan. hah? Serius? Nah, iya, nih gua kasih lu datanya. Dikasihi gitu. Ntar ya. Kirain hostnya itu Kristen. Bukan. Nih, 2 Samuel pasal 1 nomor 26. Kasihmu kepadaku begitu ajaib, lebih indah dari kasih perempuan, kata Daud kepada Yonatan. Dia tuh kayak, udahlah, bukan dicium, lebih kayak saling mengasihi gitu. Udah, buruan Koko, lu nanya tentang Islam Ya, aja. saya Gua nanya lagi lagi ya. pengen jawab tentang Islam aja. Kenapa sih Islam itu sering berdebat sama Kristen? Kenapa nggak sama agama lain gitu? Karena kan yang banyak misionaris kan Kristen kok. Terus banyak yang ngaku-ngaku kalau Isa Al-Masih itu Tuhan dalam Al-Quran Kristen. Terus yang banyak nyerang-nyerang Nabi Muhammad kan orang Kristen kok. Kan bukannya beda Coba ya lihat di kitabnya ya? komal-komal. Beda kitabnya kok. Tapi kan yang banyak bikin komal-komal diskusi kan Oteng. Kayak Mikana Oteng, Edis TV Oteng, Sopi Kutul Oteng, Tanpa Ragi Oteng. Apa itu Oteng? Banyak. Oteng itu ada 2. Kalau lu oknum Kristen karena lu baik. Biasanya yang banyak tuh yang jahat. Kalau Oteng yang lain tuh orang Kristen. Kalau lu oknum karena lu baik. Karena orang baik di Kristen tuh sedikit. Lu lihat aja video gua di Riva MOW, lu tonton diskusinya semua pada ngehujat. Gua udah baik-baikin, masih aja dihujat. Kadang gua dibilangin penyok lah. Lah, Cece, si Koko turun lagi. Bersihin dulu Aku bersihin dulu, ngeluarin setan dalam lubang hidungku dulu ya. Bentar, aku keluarkan dulu setan dalam lubang hidungku bentar. Bukan roh Tuhan, Uni, yang di Ayub itu. Roh Tuhan, roh Tuhan. Roh JB, Tuhan ada di JB. dalam hidungnya.
Bukan Ustaz Arif. JB, lu udah masak belum? Ayo gantian lu yang nanya. Yuk. Lu kalau ngejelasin lu jelas dulu kredibilitasnya apa. Apa lu orang yang akademik atau bukan. Kita nggak mau ngizinin orang jemaat awam ngomong, JB. Kalau lu masih jemaat awam lu minimal baca literatur dulu baru diskusi sama kita. Tapi kalau lu awam nanya aja, JB. Buka JB, mic-nya JB, udah masak belum? JB, istri Ini lu Kristen mana Antun JB? ini. Kenapa? Ini Kristen Antun, Bang Jimmy. Nih oknum nih, oknum. Santun beliau. Ya, oknum nih. Siang semuanya. Bang Arif ada Siang di sini, Pak Bang Jemi. Arif. Siang Umi. Iya, sarung kantin Iya. tadi karena sinyal saya jelek, Bang Jimmy. Sinyal Oh saya iya, mati jelek. lampu ya. Iya, mati lampu di rumah saya sampai sekarang belum nyala ini. Kok naikin tamu di bawah itu nggak bisa ya, loading terus. Tadi tuh Uni Rupa nyari ayat yang katanya nggak boleh poligami ya. Larangan poligami. Sebentar ya, saya bukain sebentar. Kayaknya dapat deh saya. Nggak ada lah, mana Bang Jimmy. Perjanjian Sebentar. baru ya. Bentar aku buka. Perjanjian lama deh kayaknya. Oh, kalau Yang perjanjian mana? lama malah memperbolehkan poligami. Keluaran 20. Sebentar. Saya ituin dulu ya, bentar Keluaran ya. 21 ayat 10. Keluaran 21 ayat 10 tuh coba dibuka. Boleh Sebentar. poligami orang Kristen. Nah ini nih. Kebaca nggak? Bacain. Aku bacain ya. Iya, coba bacain. Bukan yang ini, maaf. Nah ini. Maaf yang ini. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sesekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Itu. Ya, itu bantah untuk siapa? Keluaran 21. Saya bantah dengan Keluaran 21 ayat 10. Keluaran Coba berapa, dibaca. Bang? Sebentar. Keluaran 21 ayat 10, terutama di terjemahan lamanya. Coba. Sebentar, Bang. Aku Iya, mati. ayat itu untuk siapa Pak Jemi? Kenapa? Pak Jemi, Untuk bangsa ayat itu Israel. untuk siapa? Untuk bangsa Israel, Bun. Nah, kayaknya. kalau gitu berarti Tuhan Pak Jemi mengingkarinya. Kenapa Ayat sih? itu diingkari. Kenapa? Coba baca 2 Samuel. Gini Pak Jemi, ayatnya kan sudah Bapak Jemi kasih. Iya. Menurut Pak Jemi, itu Tuhan melarang orang Israel punya istri lebih dari satu, betul? Sementara di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8, Tuhan Pak Jemi sendiri memberikan istri-istri orang kepada Daud. Berarti Tuhan Bapak sedang mengingkari perkataannya. Tuhan berarti tidak konsisten dengan hukum yang dia tulis sendiri. Kalau istri siapa maksudnya, Umi? Buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel, sebentar. 2 Samuel 12. Samuel lama banget. 2 Samuel berapa tadi, Umi? Pasal 12 nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8. Baik, bentar. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Ya, kenapa, Bun? Itu telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Berarti Istrinya istri-istrinya Saul Saul diberikan ya, Bun, kepada ya? Daud. Istri-istrinya Iya. Saul ya, Un. Iya. Ya, kalau kata saya Bahkan memang dalam ulangan Sebentar. dalam ulangan 21 tentang hak kesulungan anak itu juga diatur kalau seandainya punya istri lebih dari satu, anak sulungnya nggak boleh diberikan diganti gitu loh. Bahkan diatur poligami itu dalam kitab ulangan 21 tentang hak kesulungan anak. kalau yang Jadi ini mari kita buka ayat yang barusan. Enggak, Pak Jimmy tadi kasih ayat apa? Gua tadi lagi sibuk ngurusin ini nih, jadi gua nggak fokus lihat ayat. Yuk.
Yuk. Yang tadi yang Umi kasih ya, yang bahwa Daud telah Bukan. diberikan. Dari Bapak dulu, ayat yang Bapak Oh, dari bawa saya dulu dulu. kita lihat. Ini sebentar Mi, saya bukain lagi. Saya bacain ya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan Iya, bangsa ayat Israel. apa? Ayat apa? Aku Ayat apa? lupa, aku Ulangan tadi nyari 17:17. buru-buru. Oke. Serius. Nih, ulangan 17:17 nih. Ada Ya. benar, ulangan Bahkan Pak 17:17. Jemi itu ya, Martin ya bentar nih ya. Nih. Ayo. Ya, soalnya ada suara ini. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Nah, Pak Jemi coba lihat di situ hukum tentang raja, Pak. Bukan untuk Bani Israel. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Teosmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Teosmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Ya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan, ini tentang raja, Pak. Sebab itu juga ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, Dayaken itu nggak boleh punya istri lebih dari satu. Makanya orang Katolik ada yang tidak menikah bahkan. Bukan secara umum untuk keseluruhan Bani Israel. Nah, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan. Dan juga janganlah ia mempunyai banyak istri, bukan berarti tidak boleh dua. Karena kalau kita bicara banyak itu konteksnya tuh luas gitu loh. Tidak ada secara spesifik harus satu istrinya gitu. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya sekalian. Dan menariknya, anehnya, justru di kitab Anda, raja-raja Israel itu rata-rata bininya banyak. Daud Tuhan sendiri yang kasih bini. Dia raja Israel. Katanya nggak boleh punya istri lebih dari satu. Lah itu Tuhan ngasih bini orang kepada Daud. Solomon raja Israel juga. Jadi kalau Bapak mengatakan, ini kan konteksnya nih Bapak baca perikopnya. Hukum tentang raja. Bahkan ini pun bertentangan, kontradiksi dengan realitas konkret yang terjadi. Karena Tuhan Bapak sendiri memberikan Raja Daud bini-bini orang. Poligami. Sebentar ini, ulangan berapa itu teh? Aku lupa lagi, ulangan berapa? Yang mana? Ulangan mana? Yang saya bacain. Ulangan 17 dari ayat 14 dibaca, itu perikopnya di situ. Coba Keluaran 21 ayat 10 nih. Keluaran 21 ayat 10. Di versi-versi bawah itu coba dicari. Versi terjemahan lama itu. Pak Jimmy bentar ya, aku pindah device dulu nih. Aku lagi buka WA di HP ini. Boleh. Ayat berapa, Bang Arif? Ulangi. Berapa? Keluaran 21 ayat 10. Keluaran, sebentar Bang Arif. Keluaran 21 ayat 10 ya. 21 10, sebentar. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Ini maksudnya apa, Bang Arif? Lah iya, itu masalah perkawinan itu. Oh, mulai dari atas ya, harusnya saya bacanya ya.
Oh, tapi ini perikopnya tentang hak budak Ibrani. Perikopnya Bang Arif. Di ini aja, Dibaca. dibaca aja. Ustadz Arif, izin Iya. turun dulu Ustadz. Izin turun Ustadz. Oh iya, Bang Wan. Ya, makasih Bang Wan. Bang Yonatan, Uni Rifah, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Wan. Waalaikumsalam, Bang Wan. Makasih, Bang. Ya, sama-sama Bang. Ya, saya bacakan ya, Bang Jimmy. Ya, boleh Bang. Ya, di versi selembernya. Jika ia memperistri perempuan lain, maka ia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya. Ada juga di versi bisnya ya. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian, serta semua hak seperti biasa kepada istri yang pertama. Atau jikalau ia berbinikan orang lain, maka tiada boleh dikurangkannya makanan dan pakaiannya dan barang yang wajib atas orang kawin. Ayo. Di AYT juga seperti itu tentang kawin. Jika tuannya mengambil istri lain, tuannya itu tidak boleh mengurangi makanan, pakaian, dan kewajiban dalam perkawinan terhadap istri perempuannya. Maaf Bang Arif, saya tadi udah barusan baca semua satu perikop. Ini mengenai perkawinan, tapi ini mengenai perkawinan dengan budak Bang Arif. Jadi Loh? misalkan, iya ini baca Bang Arif dari awal. Ya sama Dari- aja, berarti ya poligami. Yang dibahas kan poligami. Mau dengan siapa nikah, yang penting poligaminya, Pak. Kan bukan bicara tentang subjek orang yang dinikahi, yang penting kan poligaminya itu yang dibahas. Artinya Tuhan tidak, kalau Tuhan itu, Iya juga sih. kalau Tuhan gini Pak Jem, Bang Arif, iya. Iya juga sih. Betul lagi. gini Pak Jem, Iya, masuk akal maksudnya omongan Unirifa masuk akal juga. Cuma maksudnya subjeknya kan Maunya- Dia memperistri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, Maunya- pakaian, dan juga nafkah batinnya setara dengan istri pertamanya. Iya, saya kan baca ayat ini Bang Arif. Maksudnya gini loh, saya baca ayat ini. Ini memang pengaturan mengenai budak, kebetulan budak wanita yang boleh dikawin. Tapi memang benar juga Yuniri Pak, masalahnya kan masalah poligami, bukan masalah budak. Iya juga sih. gini Pak Jem, gua kasih ini nih, gua kasih sudut pandang. Lu boleh tolak, lu boleh terima. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks kitabnya orang Yahudi, lu harus tahu orang Yahudi itu punya aturan, ya. Dan kita tahu namanya adalah 600 lebih mitzvot namanya. Setiap mereka itu punya larangan dan dia tuh sama. Yahudi itu sama banget, kayak hampir sama kayak Islam secara syariatnya memang beda secara spesifik, tapi konteksnya itu sama-sama punya perintah dan larangan, terus punya solusi kalau perintah dan larangan itu terlanggar gitu. Iya benar. Makanya di imamat itu kalau seandainya dosa bersalah itu nanti solusinya ini gitu kan, mengorbankan hewan. Nah, poligami di situ tuh juga solusi. Nah, Hagar itu kan dinikahi Abraham, bukan berarti Tuhan marah sama Hagar dia menikah sama kemarahan Tuhan itu tidak pernah masalah poligami dalam Bible. Tidak pernah, coba cari aja deh. Ada nggak? Iya betul enggak. Nah, Agar artinya tetap direstui oleh Tuhan kok. Betul. Artinya tuh, bentar gue minum dulu. Kita kalau bicara tentang larangan Tuhan, Yahudi dan Islam itu keras banget. Kalau konteksnya itu larangan, kalau dilakukan tuh hukumannya bisa mati loh. Kayak jangan berzina, terus berzina dirajam sampai mati. Terus jangan mencuri, kalau mencuri potong tangan. Hukum hudud kalau di Islam itu. Maka apakah betul poligami dilarang? Nah, secara rasional, kalau emang Tuhannya Bani Israel ngelarang poligami, kenapa dia biarin toko-toko Bible banyak yang poligami, nggak dihukum mati gara-gara poligami? Sedangkan kejahatan yang kecil aja tuh dibun-bun sama Tuhan gitu. Contoh kayak Abraham poligami mah sagarara. Yakub isunya 4. Lea, Bilha, Zilpa, Rahel.
Itu 2 budak, 2 adik kakak. Daud Salomon juga. Daud Salomo udah jelas Tuhan sendiri yang kasih, itu 2 Iya. Samuel pasal 12:8 itu bahkan Tuhan bilang kalau kurang bisa minta tambah lagi. Nah, terus banyak sebenarnya kita lihat. Cuman kenapa teman-teman Kristen itu memaksakan ada ayat itu, karena ini jujur gue bilang ya, gue ngerasain dari zaman dulu nih. Karena dengan cara begitulah umat Kristen itu mencoba membuat sebuah framing itu adalah framing yang gagal, atau istilahnya itu adalah misframing question, pertanyaan yang gagal paham gitu loh, seolah menganggap poligami itu sesuatu yang buruk. Padahal kalau kita lihat dalam konteks tertentu poligami itu bukan hal yang buruk, justru menjadi solusi gitu. Kasus-kasus kita lihat contoh, ada misalnya istri yang lumpuh, apa iya si suami yang masih normal itu akan bertahan secara natural manusianya, kecuali dia nabi loh. Apa iya dia bisa bertahan bertahun-tahun tidak mendapatkan perawatan dari istrinya yang lumpuh? Maka ada solusi supaya dia tidak menceraikan istrinya dan tetap menafkahi istrinya, statusnya masih sebagai istri, dia boleh menikah lagi. Ini kemaslahatan mereka bertiga. Nah, Untung aku di Katolik nggak boleh menikah poligamian gitu. Iya sama lah. mana Kalau ada? kitabnya sama. Tunggu, nggak bohong. Lu bohong kokoh. Kita lagi bahas di mana ayat larangan poligami. Lu bilang tadi nggak ada larangan poligami. Dilarang poligami. Mana coba Aku di kitab bilang lu Kak dilarang Rifa, poligami? aku bilang Kak Rifa, untung di kitabku di agamaku itu nggak ada suruh poligami gitu. Satu ya sampai mati. Siapa bilang? Bohong, bodong. Di kitab lu tuh ada poligami, Tuhan yang ambil bini orang. Tadi gua udah tunjukin ayatnya. Yesus nggak pernah larang poligami, makanya Pak Jemi naik tadi bantuin, nunjukin Lah, katanya ada ayat larang enggak. poligami. Itu bukan ayat larangan poligami secara umum, tapi kepada Romoku ngelarang aku nggak boleh dulu. iya, Sama Romo bilang kayak gitu loh Kak Rifa. iya. Kalau gitu gua tahu kokoh. Kalau di Kristen sama di Katolik dilarang poligami, gua tahu. Kenapa? Karena kalian itu mengikuti ajaran manusia. Makanya Yesus bilang, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Sementara poligami itu adalah solusi, bukan perintah. Buat apa nikah banyak-banyak? Aku aja baru 24 tahun. Lah, lu kok gini loh. Kalau misalkannya lu punya istri 1 dan buat lu nggak ada kepentingan, ngapain? Kan gue cerita poligami itu solusi. Tadi kan gue udah cerita alasannya kenapa. Contoh nih, kenapa misalkannya suatu saat misalkannya gue izinin suami gue poligami. Lu kebayang sebagai perempuan ketika umur sudah mulai 40 menjelang 50 tuh udah menopause. Tiba-tiba gue dapat laki muda misalkannya. Nah, banyak orang-orang yang menghujat poligami ini seperti Jim Swaggart, salah satu pendeta yang debat sama Syekh Ahmed Dedat. Dia bilang, kami Kristen nggak boleh, makanya kami pilih yang terbaik ketika menikah. Tahu-tahu malah ketemu di tempat prostitusi. Jadi banyak orang-orang yang menyepelekan poligami ini justru malah membenarkan perselingkuhan gitu loh. Ini solusi di Islam itu, Allah itu tahu bagaimana perilaku laki-laki, perilaku perempuan, karena Allah yang menciptakan. Maka Allah berikan solusi. Maka tidak jatuh kepada haram, bukan tunggu dulu, Cek Koko. Poligami itu lu jangan salah paham. Poligami di Islam itu bukan lu disuruh poligami, bukan. Poligami itu ada syaratnya. Pertama, memang lu membutuhkan poligami itu karena memang lu punya problem di situ. Yang kedua, lu mampu. Walaupun lu butuh solusi poligami tapi lu nggak mampu, lu tetap nggak boleh poligami kok. Itu solusi. Nah, kalau bicara tentang nabi-nabi di kitab lu, siapa yang nggak poligami? Ishak doang, itu pun karena nggak tertulis. Nah, Yakub itu poligami, istrinya 4. Bahkan Yesus secara kaidah, Yonatan Antar tuh bisa buktiin Yesus poligami. Romo aja nggak menikah. Nah itu dia aneh. Nah sekarang gua kasih lu contoh kasus ya. Ini sorry nih, kok gua ngomong sama lu pakai rasio. Gua tahu lu orang pintar, gua tahu lu orang yang bukan berpolemik nih. Itulah kenapa rusak gereja di Eropa gara-gara Katolik mengajarkan ajaran yang menentang natur laki-laki. Sorry nih, gua harus pakai data nih karena ini nanti dikira gua fitnah. Gua nggak mau. Nah, lu tunjuk di sini ya. Nih, ntar. Kita pakai data. Ntar ya. Gua kasih lu, gua bukain lu 5.
Ya bentar dulu. Gua tuh kalau bicara tuh nggak suka. Nanti dikira asumsi. Gua tuh kalau Enggak, ngomong nanti tuh pakai nanti data. maksudnya kasih tahu juga saya ayat berapa. Ya ini loh. Kan lu bilang tadi kan, Romo gua aja nggak nikah. Ya kan? Artinya di agama Katolik itu diajarkan mengajarkan untuk menentang natur laki-laki, ya kan? Kayak laki-laki yang pada dasarnya secara natural itu punya hasrat seksual dikekang oleh agama. Nah, apa yang terjadi? Nih, ini konsekuensinya dari pelarangan, mohon maaf, para pastor itu menikah. Gua tunjukin akibatnya di Uni, dalam mak- dunia kita. Uni maksudnya Bang Caca itu di dalam Bentar. Alkitab nggak ada perintahnya gitu loh Uni untuk boleh poligami. Nggak Loh, ada kok nggak ada perintahnya. perintahnya? Kan tadi udah aku kasih ayatnya 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Gimana Oh, sih? perintah kayak Kan gitu. 2 Itu kan Samuel buat pasal 12 ayat 8 itu bukan perintah lagi. Tuhan yang ngambilin bini orang, Pak Jemi. Gimana sih? yang buat raja Lu, itu. Pak Jemi nih. Yang buat raja itu loh. Loh, iya kan tadi kan justru Raja, raja Bang. Daud itu. Nih, Iya, buat raja itu. gini. Koh, sini kok. Jangan ngopi kok. Gua nggak bisa ngasih tahu lu kalau lu ngopi. Iya. Nah, Gimana? susah guanya kalau kita tuh. Bentar, gue kasih ini dulu. Enggak juga gue lihat juga tadi buka ini. Nih, sorry ya, nih gue tunjukin nih. Akibat para pastor itu ya, mereka itu menentang naturnya. Komisi Perancis mengatakan ada 3.000 pedo di gereja Katolik. Sorry ya, ini bukan orang biasa yang melakukan, tapi rata-rata pastor dan pendeta. Bahkan banyak kasus-kasus yang disembunyikan sama Vatikan. Ini satu berita. Nih, contoh lagi nih. Jumlahnya itu nggak kecil kalau kita bandingkan dengan Islam. Memang setiap manusia itu punya salah. Tapi kenapa ini kok bisa sampai 200.000 loh. Anak dilecehkan pastor. Yang melecehkannya itu bukan orang main-main loh. Pastor yang notabanenya dilarang menikah tadi gitu loh. Nah, apa iya Tuhan melarang manusia? Sehingga emang Tuhan nggak tahu kalau orang dilarang menikah nanti ujung-ujungnya memperkodok anak kecil. Nah, bahkan lu lihat nih ya. Oke. Pastor. Bentar dulu, enggak, gue kasih 4 data dulu sebagai bentuk kalau data gue nih kuat. Yang pertama nih di sini nih Prancis nih. Ini Prancis. Sekarang gue pindah nih. Nih, di sini Spanyol. Nah, sekarang kita pindah ke Portugal. Gue punya datanya semua. Lu mau ke Jepang juga ada. Nih, data gue tuh banyak nih. Nah, nih ya. Di Spanyol lu lihat nih. 5.000 kok. Ini gara-gara manusia dikekang hawa nafsunya, tidak boleh menikah, akhirnya yang jadi korban adalah anak kecil. Makanya di Eropa banyak yang ateis. Nah, bahkan saking mengerikannya, Vatikan tutupi skandal 300 pendeta, korbannya ribuan anak. Saking banyaknya korban. Kenapa hal ini terjadi? Inilah kenapa kalau manusia membuat aturan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, pada akhirnya yang terjadi apa coba? Yang terjadi adalah kerusakan. Karena kalau Tuhan memberi aturan itu yang tentu yang terbaik gitu loh. Ini gue kasih lu data yang paling parah nih. Sebentar aku chat Bentar Romo dulu. Dia chat Romo, suruh kesini aja Romonya. Ih. Bentar. Nih. Kok, lu lihat ini kok. Lu lihat ini kok. Nih. Saking kasus ini besar kok. Manusia disuruh ngelawan kodrat. PBB sampai turun tangan nih. Lu bilang nih, mana ada PBB ngurusin pesantren memperkodok. Ngapain PBB ngurusin hal kecil? PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Ini kejadiannya tuh di tempat suci yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya suci nih. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Vatikan yang dituding secara sistematik mengadopsi kebijakan yang membiarkan para oknum pastor melakukan pelocohan SKS terhadap ribuan anak-anak di dunia. Badan PBB yang bertugas memperjuangkan hak anak-anak, Committee on Right of the Child atau CRC, mengatakan bahwa Vatikan harus segera mendepak. Gimana Vatikan mau mendepak? Rata-rata romonya memperkodok. Kenapa? Karena ajaran dilarang untuk menikah. Jadi hasratnya tidak tersalurkan. Karena nggak mau dikatakan tidak suci, ujung-ujungnya anak kecil yang akan tutup mulut dipakai. Mending pelihara keledai, biar keledai yang dicolok tiap hari daripada anak-anak jadi korban. Ngeri. Ini akibat manusia membuat aturan sendiri sehingga pada akhirnya
menentang natur manusia dan menjadi asbab korban kejahatan di mana-mana. Melawan kodrat maksudnya, Uni, gitu. Iya, Kodrat kalau manusia. kalau kita nih, contoh kita nih, misal aku anggota dewan ya, aku bikin sebuah ajaran. Seluruh ibu-ibu melarang anak-anaknya bermain. Disepakatilah ternyata. Maka yang terjadi akan ada rusak apa? Anak-anak nanti akan murung, tantrum. Artinya keputusan manusia yang diklaim atas nama Tuhan sebenarnya itu merusak peradaban. Terjadi kerusakan besar. Yang namanya kalau Tuhan memberikan hukum, mustahil merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi implikasi dari gereja Katolik melarang romonya menikah, burungnya tetap hidup, kecuali potong. Makanya romo-romo yang nggak mau nikah tuh dipotong aja, dikebiri aja, tembak suntik, biar nggak bisa tegang tuh, biar nggak ada korban anak-anak. Konsisten. Yang terbukti kayak gitu saya setuju, yang terbukti. Tapi kan banyak juga yang enggak, Umi. Banyak juga yang enggak. Mana lebih banyak itu yang ketangkap loh, yang terdokumentasi. Gimana yang nggak terdokumentasi? Makanya PBB aja bilang kalau Vatikan menutup-nutupi. Tuh, nih perserikatan bangsa-bangsa. Katanya bohong kata Romo tuh. Ya udah percaya Romo aja daripada berita internasional, dia bodo amat. Jangan keraskan hati dan tai muko. Coba Bang Jimmy, tunjukkan Bang Jimmy. Bang Jimmy, tunjukkan Udah, kalau nggak percaya udah. tunjukkan Bang Jimmy, kalau di Perjanjian Baru ada pelarangan poligami, Bang Jimmy. Ini ada kebetulan saya baca ayat, saya lupa ayat apa sebentar ya. Saya Silakan. screenshot, Bang. Ini Bang. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini baru ayat mengenai perkawinan. Berarti yang boleh kawin itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki ninggalin keluarganya, istrinya meninggalkan keluarganya, mereka bersatu. Larangan poligaminya di situ. Itu masalah penceraian itu. Ya, ngerti. Sebentar. Ini yang berikutnya nih. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini tercantum kan dua, Bang. Bukannya tiga, bukannya empat. Maksudnya itu. Iya, Ya memang sih. Jimmy, Jujur aja, dengar Uni, dengar Bang Aris. itu udah saya bahas. Aduh, Pak Jimmy, udah kita bahas tadi itu. Pas keluar. Iya. Saya menikah dengan orang Surabaya, itu saya satu daging dengan orang Surabaya. Saya menikah dengan orang Jakarta, saya satu daging dengan orang Jakarta. Gitu aja Bang Jimmy. Iya. Intinya begitu loh, maksudnya dua itu. Iya, larangannya di mana itu? Bahwa ada larangan poligami. Tunjukkan. Intinya itu masalah perceraian itu tidak boleh bercerai. Larangan poligami. Kalau saya mah memahaminya itu tuh karena satu cowok, satu cewek, udah jadi satu, udah bukannya dua cewek gitu kan. Kalau mau tertulis pria dengan wanita-wanita gitu kalau tertulisnya. Tapi intinya begini aja. Sama pedang di Bang Jimmy dilegalkan, bahkan dikawinkan di gereja. Pedang sama pedang, ayo. Saya pernah baca sih Bang, benar pernah baca. Yang nggak tahu gereja yang mana Bang, itu Bang. Kan beda-beda Bang, denomnya terlalu banyak kali ini. Bingung saya. Fokus, Pak Usarif, ini aja, kita nggak usah kemana-mana, kita fokus di poligami aja, itu kita udah lari konteks. Gini loh Pak Jimmy, bentar. Silakan. Gua udah kasih ayat, Tuhan lu sendiri ngasih bini orang. Tuhan lu nggak menghukum orang poligami. Tidak ada larangan secara eksplisit. Lu bawa ayat, di mana ayat itu lu interpretasikan, nggak apa-apa, hak lu kok. Kita mah nggak masalah. Jangan gitu dong Kak Rifa ngomongnya, masa Tuhan memberikan gitu-gitu. 2 Samuel pasal 12 nomor 78 lu baca lagi kokoh. Mana sih? Katanya Gua paling nggak suka kalau katanya Romoku. Romonya bawa sini coba. Romo itu orang suci. Makanya dia nggak menikah, fokus untuk agama. Romo orang suci. Nih, Romo orang suci. Aduh, ini bahaya nih. Ini anak si orang. Bentar Pak Jem. Si Koko ini kan orang Katolik, dia infalibilitas nih. Dia percaya kalau Romo itu suci. Nih gue kasih lu data nih ya. Aduh.
Makanya nggak menikah, dia fokus sama agama. Tapi Kata maksudnya Romo lu. maksudnya maksudnya Uniriva itu banyak oknum Bang Cece. Emang kita harus Bukan mengakui. oknum. Masa oknum dikatakan gitu banyak? Banyak itu bukan oknum Pak Jemi. Itu mayoritas. Tapi saya di sini enggak. Fakta. Saya udah berapa imam dari Di saya situ kecil yang dari orang oknum. Belanda. Di situ yang oknum. Pak Jemi, data ini sudah masuk ke dalam ranah PBB. Apakah masih bisa dikatakan itu data kecil? Gede, datanya Udahlah gede. jujur Saya aja. pernah baca. Gede, Ya saya akui udah gede. oknum. Berarti oknum Iya. gitu. Ini gua kasih data. Kalau oknum tuh 1 2 3. Nih kita kasih ini bentar. Bentar ya. Gua kasih uskup orang suci katanya. Kata siapa? Kata si Koko, uskup itu orang suci. Enggak kok, lu tahu nggak uskup Belo penerima Nobel itu pun dikecam karena dia juga dianggap sebagai anak orang yang melecehkan. Mungkin Enggak, dia makanya Kalau zaman mungkin dia tuh nggak ini. ini nih. Ya berarti dari mana lu bilang orang suci orang suci? Nih kitab lu nih kitab lu ini nih datanya Itu nih. kan tergantung dari Dari Kompas nih. pribadinya. iya dari pribadi. Bahkan Paus pun Ya ada yang katanya lu begitu. bilang pastor lu suci. Yang mana yang benar yang omongan Pak Jemi sama Cece sama Koko nih? Katanya uskup suci. Sekarang tergantung pribadi. Uskup itu gelar loh. Uskup itu gelar. Namanya Ngerti juga nggak? Uskup itu gelar. manusia lu, Nih. Kak Diva lu. Ah, ya udah kalau gitu jangan bilang suci dong. Tadi katanya suci. Nih, penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual. Patikan akui sudah beri sanksi. Nah, jadi Dituduh. katanya kalau Itu kan misalkan dituduh. loh, sudah diberi sanksi sama Patikan. Gimana sih? Patikan banyak nutup-nutupin, makanya PBB kecam. Kan PBB yang bilang Patikan banyak nutup-nutupin karena terlalu banyak kasusnya. Saking banyaknya makanya ditutup-tutupi. Gini ya. Gini. Kalau gua bilang semua ustadz itu tidak ada yang suci, itu wajar karena mereka bukan nabi. Tapi kalau gue bilang nabi-nabi suci tapi kelakuannya bermaksiat, maka itu tidak suci namanya. Itu namanya tidak konsisten. Lu tadi bilang uskup itu suci, tiba-tiba gue tunjukin data-data para uskup dan pastor. Lu bilang sekarang personalnya. Iya Artinya kan lu Romo aku gagal ngomong suci, tadi Romo aku tuh. karena nggak menikah dia. nggak Dari mana lu tahu kalau dia ngapa-ngapain. nggak pakai kucing, nggak pakai ini, nggak pakai pembantunya? Dari mana lu tahu? Emang lu tidur sama dia? Aduh, kompor Uniriva kompor Bukan, aku. kita tuh kalau ngomong ya, lu misalkannya, Romo aku suci, seolah-olah lu ngikutin Romo lu dari pagi sampai malam tidur seranjang sama dia, lu tahu kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau cuman pengakuan doang gua bilang kalau gua juga masih perawan. Percaya lu kalau gua bilang gua masih perawan? Kan nggak kelihatan dari Itu mukanya. kurang ajar lu. Dari mana muka perawan ke perawan lu bilang dari muka? Hantu lau kau. Ilmu baru nih Coach Cece, ilmu baru. Nanti boleh saya belajar ya, DM. Ya kok, lu tuh jujur gitu loh. Kalau kita bilang seseorang itu suci, itu bicara tentang spiritualitas. Dan itu kayak klaim yang harus lu bisa buktiin. Kak Rifa, Saya- gini Masa? ya Kak Rifa ya. Gini loh. Aku kan dari kecil memang sudah agama seperti itu, agama Katolik gitu kan. Nah, Gak sekarang apa aku melihat kok, gua gak nyuruh lu pindah agama. Gua gak nyuruh lu pindah agama dari tadi. melihat ajaranku itu memang benar-benar kayak ya gimana kebaikan, mengajarkan kebaikan, sejarah-sejarahnya juga ini kan agama tertua juga kan salah satunya kan. Dan Lu tahu memang sejarah Katolik kok? Gak, kok. Untung lu kesini, insya Allah, alhamdulillah lu kesini loh. Sekarang gue tanya, lu tahu sejarah Katolik? enggak. Tahu dikit-dikit aja. 500 tahun. 500 tahun lamanya gereja Katolik menginkuisisi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Tahu lu tuh? Nggak tahu lu kan? Enggak tahu. Nih, gua kasih data lu. Ada Bang Cece, ada itu. Itu kan tinggal baca di sejarah aja Bang. Saya juga Katolik juga sih. Makanya saya kurang setuju tadi waktu Bang Cece bilang Romonya orang suci. Saya agak nggak setuju juga soal itu Bang. Bahkan Iya Nabi kan? pun ada yang Iya Gimana, sih, Bang? tapi kan Romo saya itu orangnya adem Ya, banget. berarti ya saya percaya Romonya Bang Cece itu pas kebetulan dapat yang baik. Tapi harus diakui bahwa emang ada beberapa Romo yang nggak seperti itu Bang. Oh gitu ya? Saya pernah iya harus diakui ada. Saya pernah lihat sendiri. Malah saya sempat anak saya kebetulannya
ngadain ada keramaian lah. Dia Romo pembantu, bukan Romo yang aslinya. Adalah saya nggak mau cerita lah nanti malah di blow up. Anak saya malah yang ini loh, yang marah-marah. Sebelum saya marah-marah, jadi satu gereja marah sama anak saya. Terpaksa saya ngebelain, jadi nantangin. Saya punya buktinya, punya apanya. Kalau kalian mau ribut, bila perlu kita ke Vatikan. Saya sampai bilang gitu. Tuh, Pak Ada, Jemi aja Bang. tuh. Ada, tapi itu 1 dari 10 atau 15 Romo yang saya tahu, Umi. Bahkan satu Pak dari Jemi aja 15. yang bilang tidak ada Romo jahat itu mengalami. Apalagi orang-orang yang mayoritasnya mereka itu, gini deh. Gua nggak mau kalian berdua tuh jadi Islam ya. Kenapa gua nggak mau lu jadi Islam? Karena capek-capek pun gua menghimbau lu jadi Islam, Allah nggak izin, lu tetap nggak bisa jadi Islam, bro. Dua-duanya nih, Koko sama Pak Jemi ya. Karena Pak Jimmy orang apa, agama menurut apa Pak Jimmy? keyakinan Saya Katolik, Bang. dia. Oh sama dong kita. Sama Bang, sama Bang. Saya ngalamin yang saya ceritain Nah. itu ngalamin. Jadi begini loh, Bang. Ada kasus ya, itu bukan soal pelecehan ya. Ya maksudnya pastor Nggak usah Pak Jem, Ya, Pak Jem nggak ya, usah, jangan Pak Jem nggak usah. ya. Nggak bagus. Pokoknya mah Kita kalau kayak gitu-gitu tuh nanti Pak Jemi Jangan, malah ya. di apa? Iya. Kita kan Jadi di ada sosial satu- media nih. Iya, Sosial intinya media jadi nih ada cenderung masalah akan gitu. difitnah. Oke, Uni. Nggak usah. Jadi intinya benar Nah, ada. jadi kok gini ya kok. Jadi gini kok. Ketika lu nyaman dan damai dengan seseorang, lu tau nggak psikopat? Lu belajar psikologi kok. Psikopat itu nggak ada yang langsung meledak-ledak gangguin orang, nggak. Dia dengan cara baik dulu. Sini sama abang sini. Baru nanti boom. Nama orang jahat kayak gitu. Namanya serigala berbulu domba. Satu, yang kedua, bukan berarti gua bukan mengatakan Romolu orang jahat. Bisa jadi memang Romolu itu karakternya emang baik, emang orangnya baik. Kayak lu nih Kristen baik. Sementara lu lihat aja orang Kristen yang banyak tuh prosetan tuh pada jahat-jahat mulutnya. Lu sama Pak Jemi kodrolannya baik. Emang karakter kalian aja mungkin kalian dibesarkan di keluarga yang mengedepankan adab, martabat dan baik. Makanya kalian baik. Nggak ada kaitannya sama agama, atau mungkin keluarga kalian orang yang baca kitab kalian, dia fokus kepada pemahaman bahwa Yesus mengajarkan kasih, akhirnya kalian diajarkan begitu. Tapi kalau kita bedah kitab suci kalian, kita bedah doktrin agama kalian, kita bedah sejarah agama kalian, ini tuh kayak kalian tuh nggak akan percaya gitu loh. Cuman masalahnya di sini kita kan diskusi, kita kan edukasi, kita memblow up informasi yang selama ini mungkin kalian nggak tahu. Nah, terkait tentang Katolik, Protestan, Islam, apapun agamanya, kalau dia memahami teks kitab sucinya sesuai dengan ajarannya, ya dan itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain, ya kita nggak masalah. Kita nggak masalah di situ. Gua nggak pernah ngajak-ngajak kalian yang udah beragama jadi Islam loh, karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Tapi yang gua ajak di sini adalah ketika kita mengklaim ajaran kita begini dan begitu, kita harus mampu membuktikannya dalam dunia dialektika. Karena kita bicara di hadapan publik, sehingga ketika kita bilang Romo saya baik, kita harus bisa buktiin. Ketika kita bilang agama kita benar, kita harus bisa buktiin. Itu yang disebut dengan iman yang mampu dibuktikan. Tapi kalau cuma bilang, pokoknya gue nggak percaya lu Uni, gue percaya sama Romo, ya itu nggak bisa diskusi lagi kita. Itu nggak bisa lagi kita diskusi. Buntu. Ini aja Romo gue bilang Islam itu agama yang baik juga. Tidak Ya nggak apa-apa kok. Tidak usah naik. Tapi bener, Nandar, Ompong, Nandar. Tamu-tamu kita kalau Katolik baik-baik ya. Tapi kalau tamu kita, teman-teman kita, kalau Katolik itu baik-baik loh. Tapi giliran setan udah ujub ya. Makanya Romo Patris bilang. Iya bener. Romo Patris bilang begini. Ya, Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Mereka ini ular beludak, serigala berbulu domba. Memang kalau Protestan naik itu, nandar, monyong, babi. Kalau Katolik, halo bang, beda memang. Kan ada kata Yesus. Kita akan melihat mereka dari buahnya. Kalau Protestan itu prosetan, maka buahnya itu setan semua. Tapi kalau Katolik, santun, beda buahnya itu. Lanjut nih. Wah, Bang Nandar nanti dimusuhin lagi sama Protestan, Bang. Itu Rasis kata Romo lagi. Patris. Itu kata Romo Patris yang Alergo, bilang, Pak Jemi. Romo Patris Allegro dari NTT. Tahu saya. Tapi Bang Nandar juga gitu Saya sering nonton live-nya di bawah. Kalau Emang sendiri, kayak gitu kok faktanya. Kalau Protestan itu ini brutal, ngeri.
Ya Sumpah, iya demi Allah. enggak. Jangan dia mau terus orang saya sering liatin Bang Nandar di bawah kok apa Bang Nandar gayanya. Lanjut. Tapi gini Iya, maksudnya kata gini loh Bang Romoku Cece. gini, Bang silakan Bang Cece. kata Romoku Silakan Bang gini, Cece. katanya Romoku, Islam itu konsisten memiliki, ntar aku baca. Islam Ya gua udah itu tahu kok. Katolik mah juga konsisten Katolik juga sama dengan menghargai kita. Islam. Ada dokumennya itu. Mereka menganggap orang Islam itu menyembah kepada Tuhannya Abraham. Orang Katolik itu nggak akan Itu ini katekismus Gereja Katolik 841 itu. Orang katekismus. Sebenarnya kenapa Katolik bisa berdamai dengan Islam suatu saat sampai agak lama? Karena udah ada konsili mengeluarkan katekismus kalau kami umat Islam dianggap penyembah Tuhannya Abraham. Itu yang di ngamuin si kiamat Protestan kemarin itu waktu dia debat sama orang Katolik. Kata Yohanes Yohanes Damaskus bahwa Islam itu nabinya cabul ini. Emang Protestan tuh pengen banget Katolik sama Islam berantem. Sementara mereka tuh jahat rata-rata. Iya juga sih. Benar juga. Pandangan seperti itu benar juga. Cuman kan yang Emang jadi masalah Protestan kan sering debat-debat gini, Protestan juga sering protes-protes gini. Yang mereka yang debat-debatin Islam, yang hujat Nabi kami itu mereka. kalau dari Katolik nih Bang, kalau dari Katolik itu cuma 2, Joseph sama si RK itu kan oknum. Tapi kalau yang lainnya itu Protestan semua itu. Sama Aku gini, sih first time ya masuk gini. kalau ya, first Protestan time. ini menghina kita menyembah batu. Nah, kalau menghina Katolik menyembah Bunda Maria, menyembah patung. Sama itu, Protestan ini memang benalu. Bang Nandar dimusuhin loh, roomnya nanti loh sama yang lain. Tapi gini kenapa loh, sih mereka sering silakan Bang Cece. kenapa sih Muslim sama Protestan sering debat-debat gitu? Itu kan kitab saya juga di situ yang dibahas-bahas. Nah itu masalahnya itu Bang, bener Bang. Saya mau ngomong itu bener Bang. Kan mereka sama kitab kita kan. Koko. Lu kalau pengen tahu orang Protestan nih, gue naikin 1 ya. Lu lihat nih. Lu di sini denger ya, nih. Ini gue contohin lo. Lu dengar, lu diam, lu dengerin nih. Shalom. Halo Ripa, udah nyusui Muhammad belum? Kan? Asik, Tuh, cowokku barbar. Protestan begini tuh kan Bang, beda kan? Ini Protestan ini. Asik. Bener kata Romo Allegro. Dari umat Katolik. Protestan ini Ripa. prosetan, Asik, yaitu udah nyusui Muhammad serigala belum? berbulu Biar domba. aja ayo Nandar. Nandar biar si Cece, si Koko sama Pak Jemi lihat. Biar aja, udah nggak usah di-mute. Gak peduli. Biarin gak si penting, Koko gak melihat penting. sama Pak Jemi. Najis, dengan nama Islamnya udah najis. Jangan di-mute, jangan ada yang mute. Biar Koko sama Pak Jemi tahu. Ajarannya Lanjut deh. Kawinin bocil, sembah Gak boleh batu, gitu loh Bang. Gak boleh loh. najis. Nih di dalam hati itu dengan kata Islam tuh udah najis. Ini Waduh. sampah. Ini Protestan. Daripada jadi Islam, jadi Syiah, jadi Sunni, jadi Ahmad. Udah ya, kita udah contohin ya Koko ya. Sampah. Kami umat Islam tuh kalau ngomong tunjukin bukti ya. Koko, kami kalau umat Islam tuh kalau ngomong kami kasih bukti. Nah, gua udah buktiin sama lu kok, sama Pak Jemi sekarang. Percaya nggak lu sama kita berdua? Ya Ya saya udah. Bang, bener Bang. Makanya kejadian di Padang Sare itu kan ada agama Katolik. Umat Islam di Aku turun Padang nih. Sare nggak ada Malu aku bersinggungan dengan Katolik. Apa? Yang Apa bermasalah tunggu itu apa kok? Malu aku ini udah YouTube orang kayak begitu. Ih, Jangan Bang, nggak apa-apa Bang. Itu Nah, mah itu udah biasa Bang. Bang. Tiap hari ratusan gak Abang boleh, Katolik. gak boleh Bang. gitu lah. Gitu Lu diajarkan. Katolik kok. Beda. Katolik nggak apa-apa, lu beda. Beda. Protestan. Beda-beda Lu banget. Katolik, tenang Ini, aja. Bang, Katolik itu punya lahan banyak. Banyak sekolah-sekolah Katolik yang bonafit. Mereka punya lahan banyak. Mereka itu kalau mau mendirikan gereja liar bisa saja. Tapi gereja Katolik itu taat kepada Roma 13 nomor 1. Protestan beda nyanyian, beda gereja, beda kolekte perpuluhan, beda gereja, beda jingkraknya, beda gereja. Makanya banyak melanggar peraturan pemerintah yaitu Protestan.
Kalau Katolik enggak, damai. Jarang orang Islam konflik dengan orang Katolik. Yang konflik dan penghujat itu ya pro-setan. Dari banyak denom lagi, kadang-kadang beda-beda denomnya pas muncul di koma. Pusing kadang-kadang ngedengerinnya. Penghujat, mulutnya kotor, menghujat nabi, jahat, nyerang pribadi, gitu mereka kok semua. Nah, kenapa gue sama lu kalau lihat gue debat ya kok pasti lu kaget, wah si Uni ternyata keras juga orangnya, karena yang gue hadapin prosetan semua tuh. Tapi kalau sama Pak, denger ya, gue punya teman Katolik namanya Pak Dr. Antonius, baik banget orangnya, gue nggak pernah debat sama dia. Pak Joseph juga gitu, Pak Jamie juga gitu. Tapi si Joseph aja yang di awal-awal sok baik, sekarang udah jadi penghujat gara-gara temenan sama prosetan. Si RK gara-gara temenan sama si Edis, prosetan, jadi penghujat. Makanya lu hati-hati. Jangan sampai agama lu dirusak sama orang-orang. Bener kata Romo Patris tuh, mereka tuh jadi bikin Kristen jadi kelihatan buruk. Mereka tuh nunjuk, mereka bangga loh di abad ke-16 mereka ngacak-ngacak, sekarang mereka ngacak-ngacak, mereka bangga. Gitu. Jadi kokoh, kalau kita ngomong tuh kita pakai data, kita nggak mau sembarangan. Yang gue tunjukin tadi itu orang prosetan. Gitu. Gimana pendapatnya Pak Jemi sama Kokoh? Tapi bener kata Bang Cece, Uni, kan yang dibahas Alkitabnya kita kebetulan sama dengan Protestan. Kadang-kadang kita juga rada ngeh juga dikit. Itu. Kalian kan pakai magisterium. Iya sih, ke situnya mah. Kayaknya udah nggak usah naik-naik lagi ya. Kalau pakai magisterium, Pak, kenapa aku nggak bisa debat sama kalian? Apapun penjelasan dalam Bible itu kalian punya tafsirannya di magisterium. Iya, Jadi kita nggak bisa debat sama kalian, debat kusir. Iya sih, betul. Walaupun tetap keteter ya kan ditanyain. Keteter. Kalau keteter. Tapi gimana? Apalagi sifat saya. Bang Palopo aja sampai bilang sama saya, nyuruh saya diam-diam kalau di koma inspirasi. Bang Jimmy, sekali-kali dong rada keras sedikit biar ada perlawanan. Jangan diam aja, protes apa kek katanya. Biar rame koma kita. Bang, nggak bisa gua, Bang. Sifat gua nggak seperti itu. Ya apa kek dibikin-bikin. Penonton kan di bawah biar rame katanya gitu. Emang Pak Jemi sama si Koko ini orang baik aja. Makanya kalian itu mengimplementasikan ajaran kalian itu ya Kakak baik. semua, mohon maaf menyelah. Saya izin turun dulu ya semuanya. Terima kasih untuk sharingnya, nanti Iya. datang lagi. Malu aku yang kayak gitu-gitu tadi, kasihan nih. Banyak Enak Bang itu menghujat. Bang Cece, itu banyak yang Itu kayak baru gitu satu. ratusan tiap hari. Dan bukan Gak, yang aku paling sedih ya. parah. Bukan yang paling parah, Bukan ada yang jauh lebih parah, Bang. bukan Jauh ajaran lebih. aku kayak gituin. Kayak gitu, bukan ajaran Enggak, aku. itu kan bukan Katolik, Bang Cece. Bukan Katolik, saya yang Katolik. Yang tadi Kan naik kan bukan. sama-sama kita punya kitab, kok digituin sih orang. Interpretasinya beda. Abang belum pernah ini ya. Abang belum pernah, saya pernah satu komal di Komal Muslim. Sama orang Naik prosesan. Gue udah biasa kok. naik Protestan, terus ASSJ, ada Advent. Kita jauh lebih parah loh, Bang. Jauh lebih parah loh. Lebih rame lagi loh itu. Sesama Kristen lebih rame, Bang. Seperti itu, Bang. Abang belum ngalamin sih. Kalau saya udah ngalamin. Gak mau denger kayak gitu. Iya sih sebenarnya mah. Betul juga Abang Cece. Kita kan belajar supaya sama-sama tahu, oh historinya Islam seperti ini, histori kita seperti ini, ada persamaan, ada perbedaan, mungkin saling menutupi dan melengkapi gitu kan. Sempat kalau misalnya ada yang dapat berkat atau dapat apa gitu di hati, ya masing-masing pribadi gitu kan. Yang namanya orang belajar. Tuh keren banget. Tuh bagus tuh. Gue suka. Tengok nih, gue sama Pak Jemi sampai detik ini tuh nggak pernah saling hujat pribadi. Pak Jemi nggak pernah ngehujat gue nggak perlu ngehujat Pak Jemi. Dan kita cuman kasih informasi aja, kalau dia nggak sepakat ya udah, kalau dia terima ya udah. Kenapa kita kan nggak bisa memaksakan? Kita kan diizinkan beragama di Indonesia. Di sini udah azan asar nih, Ternate nih, ya. Gue mau sholat juga. Iya. Ya. Yaudah, Pak Jemi sama Kokoh. Karena kalian itu double.
Ada yang mau disampaikan nggak mungkin ke teman-teman lain yang diskusi mungkin? Ini kita di YouTube di live kan, silakan. Istirahat dulu nih, istirahat, makan. Mau Pak. sholat asar, mau sholat asar. Ya, Nih ya. biar closing statement dulu, Koko, lu mau ngomong apa kok? Cepet kok, buru kok. Kok buru kok? Lu ngomong apa di YouTube? Pak Jemi deh, closing statement Pak Jemi, buru. Ya, Buru pada tuh. dasarnya kalau kita diskusi itu mau naik ke koma, entah koma Muslim, entah koma Kristen, ya baik-baik santun-santun aja. Kalau ada perbedaan pendapat udah aja. Ngapain sih ngehujat-hujat? Kebencian timbulnya kebencian lagi, itu kan. Itu aja kalau buat saya sih. Tuh tengok tuh. Dunia drama, Katolik bukan Kristen katanya. Emang prosetan itu menyerang Islam dan Katolik kerjanya. Hati-hati lu prosetan. Kalau Katolik dan Islam bersatu, kita Ya, gebukin benar-benar. lu. Dalam argumen Nyerang maksudnya kita gebukin. Katolik katanya menyembah Bunda Maria, ya kan, menyembah patung. Menyerang Islam menyembah batu, ya gitu. Itu ajaran prosetan, benar kata Romo Allegro. Yang membuat yang membuat rusak citra Kristen itu ya prosetan itu. Mereka itu serigala berbulu domba. Iya, betul itu. Kita nggak mecah belah Jun, orang kita membuktikan kok, emang kita yang menghadapi kok. Tuh yang tadi naik tuh, prosetan. Udah Makanya, nih, tutup nih. Kalau ya udah dah. nggak ada. Tutup. Pak Jemi makasih, Koko makasih, Bang Teku, ada yang menyampaikan Bang Teku? Nggak, dia ini, apa namanya itu? Uni, Ada sambil kerja aku nih Uni. Siap, Bang Teguh, makasih. Bang Jemi, makasih. Ayo kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti malam habis Isya kita live lagi teman-teman. Kita nggak tahu Ya. apakah roomnya Nanda nanti live buka kajian atau aku di mana aja bisa. Aku di Yunan. Aku pokoknya kalau malam-malam teman-teman bisa lihat aku tuh kalau untuk after Isya aku pilih roomnya kalau nggak di Yonatan Nandar, kalau nggak di roomnya Iqbal, kalau nggak buka sendiri aku ya. Aku nggak mau masuk-masuk di komal yang aku tuh nggak nyaman. Kenapa? Aku nggak suka dipotong-potong kalau diskusi. Kalau di sini tuh aku bisa menjadi full. Kalau ada ustadz aku, guru aku, Bang Zuma sama Ustadz Wafi atau ulama-ulama besar aku jadi moderator aja gitu. Ya, sebagai bentuk ketakziman kita kepada para ulama kita. Begitulah kiranya teman-teman prosetan, bertobatlah kalian kembali ke Katolik. Ya, gitu ya. Biar kalian tobat. Ya, biar kayak Pak Jemi nih, kayak si Koko tadi baik tuh. Ya. Jadi lama tuanya kita itu ya, tuanya lama kalau kita rutin ini. Yang keenam, yang ketujuh, composition for inhibiting liver function deterioration ya. Jadi memperbaiki fungsi liver, SGOT, SGPT yang sering begadang ya ini. Kemudian reducing apa itu? Uric acid. Uric acid itu gout itu asam urat ya, zat purin ya. Membuang zat purin. Asam urat. Jadi itu paten jadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman konsumsi ini meskipun yang kita butuhkan sebenarnya cuman yang stroke ya, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah mencegah gumpalan, menguraikan dan mencegah gumpalan, anti hipertensi yang saya butuhkan ini, sama membersihkan plak darah ya. Yang regenerasi juga saya butuhkan untuk menambal sel-sel pembuluh darah yang pecah yang retak. Yang ini 4 ini bonus ya. Bonus kalau saya tidak tua-tua, katanya teman-teman tidak tua-tua ya ini bonus saja. Ya kalau saya tidak kena asam urat ya itu bonus. Ya karena saya konsumsi ini. Kalau saya livernya bagus ya karena itu bonus ya. Jadi itu. Jadi semuanya ini ada kodenya teman-teman bisa ini ya. Bisa cek nanti. Oke. Saya live ini sudah berapa jam? Wih, hampir 2 jam. Saya kebablasan ya, kebablasan 30 menit teman, enggak terasa ya. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Saya sapa dulu teman-teman yang masih stay di sini.
ada Kak Fitri Nona, Kak Dervi, ada Pak Rojak, ada Bu Dewi. Loh, ada Ibu Sri Lestari. Ibu kok tiba-tiba ada di sini? Saya tidak melihat tadi itu. Oke. Baik, saya mohon pamit ya. Ibu Sri sudah lama di sini. Saya ini sudah 2 jam Bu live. Jadi Bu Sri ini juga teman seperti kita teman-teman ya, teman stroke yang dia satu tim saya dampingi beliau untuk konsumsi ini gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ya. Kita sama-sama saling bersama ya, kita punya empati yang tinggi sesama penderita stroke, jadi kita bisa merasakan ya taposiliro ya. Oke. Ya, gitu aja teman-teman ya. Mungkin nanti setelah asar saya mau live lagi. Saya istirahat dulu, sudah 2 jam saya live. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Loh, Bu Sri baru bangun tidur. Iya Bu, sampai nanti ya Bu. Oke. Higienis dan kita udah jelas udah lebih baik daripada kita beli gorengan di luar gitu ya. Kak Li, Bun kalau HER2 positif nggak boleh makan kacang kedelai ya, kayak tempe dah. Boleh lah, nggak masalah. Cuman kita jangan berlebihan gitu ya. Jadi jangan berlebihan kita mengkonsumsinya. Artinya konsumsi sebatas yang mau kita makan setiap hari. Yang penting kan nggak 1 papan kita makan tempenya kan, nggak 10 biji tahunya kan. Nah gitu loh maksudnya. Jadi sewajarnya aja ya. Kak Li, Kak Skyme, iya Bun, efek kemo cuma beberapa hari ini. Aku kemo ke-6, tinggal 1 kali lagi. Yes, benar. Efek kemo beberapa hari, jadi kuatlah teman-temanku semuanya ya. Kuat. Itu tidak seberapa ketimbang kita menanggung penyakit ini ya kan. Kalau kita kuat, dia pun pasti akan tidur selamanya. Nah setelah itu kan udah tahu macam mana sakitnya yang kita di kemo ini. Jadi jangan lagi kita dengan kebiasaan lama. Jadi ayolah kita mulailah dengan kebiasaan baru. Kelola makanan kita dengan yang baik ya. Jadi Kakak Skyme, semoga kemo ke-7 nanti benar-benar minim efek samping. Kakak semakin sehat, semakin kuat. 1-6 bisa dilewati, yang ke-7 pasti tiung. Iya kan, ya pastilah, ya kan. Jadi harus semangat ya Kak Skyme. Zengkar, ya Bun, karena iya benar, nggak ada hasilnya itu. Yang ada hasilnya uang kita memang jadi kanker betulan, kantong kering, ya kan? Karena udah banyak, nggak 1-2 dan teman dekat aku sendiri, gitu ya. Kak Yuni, saya baru selesai sebulan Bun, selesai operasi, kambuh lagi. Kak Yuni tadi, tunggu ya, aku ini nggak ingat teman. Oh, jadi waktu yang siklus pertama itu tahun berapa Kak Yuni? Waktu siklus pertama itu tahun berapa kakak kemonya? Apakah ada jaraknya setahun atau misalnya masih baru selesai 1 bu? Ini kan baru selesai sebulan kan operasinya kan? Ya kan? Berarti waktu siklus pertama dulu tahun berapa Kak? Kak Siti, trasetat, bukan trasenta atau bukan trasetan. Aduh, maaf, saking apanya. Jadi trasetat ya, trasetat itu untuk mengurangi efek dari kemo.
Artinya kalau untuk membantu mengatasi mual muntah, terus kemudian mengatasi yang tidak mau makan. Jadi dia mengandung berbagai macam obat-obatan dan vitamin segala macam lah, itu aku nggak ngerti ya kan. Itu bagus untuk persiapan pasien-pasien kayak Kak Yuni juga boleh. Kak Yuni kalau boleh kakak juga siapkan itu untuk persiapan ya kan, supaya minim efeknya, minim mual-mual itu. Jadi itu mencegah mual juga, mencegah mencegah kita malas makan juga. Itu Trasetat bisa dibeli di apotik di rumah sakit atau di apotik luar juga boleh Kak. Iya Kak Li, sama-sama. Ima, semangat, semoga kita kuat, sehat, semoga Allah selalu melindungi kita, amin. Iya, sehat, semangat, kuat kita ya teman-teman. Harus kuat lah ya kan, jangan nggak kuat. Ya kan. Bun, aku mau di kemo tapi hasil lab jelek. HB lengkapnya makan apa? Hemoglobinnya turun ya. Jadi bagi yang HB sebenarnya aku selalu berkali-kali bilang kita mau makan buah-buahan yang merah-merah ya. Kayak aku dulu buah naga, aku nggak suka beet, jadi aku buah naga yang ku makan terus menerus setiap hari dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Jadi terus dengan apa? Dengan daging-dagingan, daging merah seperti sapi, kerbau itu bagus kita makan untuk menaikkan HB gitu ya Kak. Jadi jangan takut dengan daging, kita masih bisa mengkonsumsi daging ya. Sama seperti gula, jangan takut dengan gula, kita masih bisa mengkonsumsi gula gitu ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut, konsumsilah, terus makanlah makanan. Jadi kan sudah selesai efek kemo, kan kita udah selera makan, jangan halangi. Hanya karena ketakutan jadi menghalangi tidak mau makan gitu, takut makan ini, takut makan itu, jadinya ya turunlah HB-nya. Selagi proses kemo, makan makanan yang enak yang kita mau makan, silahkan, nggak ada penghalang, nggak ada dilarang-larang, cuman masih dalam porsi yang wajar lah ya kan. Tapi makanlah makanan yang enak, itu kata profesor. Pasien kanker apalagi dalam proses kemo, jangan memakan makanan yang tidak enak. Jadi makanlah makanan yang enak ya kan. Kali makan daging, makan buah-buahan yang warna merah, jus-jusan yang warna merah, itu juga membantu. Terus sop-sopan aja Kak, sop-sop itu sangat membantu. Terus makanan-makanan apalagi aku pun nggak gitu ingat lagi ya kan. Tapi itu aku dari dulu mengkonsumsi buah naga. Jadi HB ku dari dulu nggak pernah drop dan nggak pernah turun. Jadi HB ku tuh selalu tinggi ya. Jadi nggak pernah aku terkendala untuk kemo gitu. Jadi sama kayak darah putih pun aku dulu ya, leukosit, nggak pernah aku terkendala untuk kemo gara-gara leukositnya turun gitu. Jadi walaupun aku dirawat inap karena leukosit turun, nah gitu. Jadi ayo semangat, pasti bisa ya. 2025 berarti masih baru ya Kak? Iya Kak Skame, sama-sama. Berarti masih baru ya Kak Yuni? Jadi nanti kurasa gini, kalau biasanya masih baru belum ada setahun, itu dokter akan mengasih oral, biasanya oral, karena belum setahun. Jadi oral, nah oral itu kan artinya minum ya, itu lebih lama. Karena apa? Karena dia oral itu efeknya nggak sedahsyat dengan infus, jadi dosisnya lebih rendah. Makanya dikasih bagi pasien-pasien yang baru selesai kemo kekambuhan kembali gitu. Itu biasanya seperti itu, tapi nggak tahulah
Coba memang betul ya kak, nanti kakak kemonya oral, benar nggak? Mama Fatir, bun doain aku ya bun 4 kali lagi kemonya, semoga selalu kuat yang seperti pertama, amin ya. Intinya gini kak, kalau 1 sampai 3 kakak lihat ya, kakak lihat terus bagaimana persiapan kakak di situ, lakukan seperti itu juga. 1 kuncinya ikhlas, jalani, syukurin itu. Jadi nanti pasti nanti biasanya sih minim efek karena kita ikhlas menerimanya, kita ikhlas menjalaninya gitu ya. Jadi ayo Kak Mama Fatir, aku pasti mendoakannya ya, nanti di kemo keempat